Sidang pertama, Palembang, 8 Oktober 2019, Sidang Sengketa Tata Usaha Negara. Nomor 27-G-2019-PTUN.PLG. Antara Taufik Hidayat sebagai penggugat berhadapan dengan Wahyuni sebagai tergugat. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada para peserta sidang, silakan persiapkan hal berkenaan dengan persidangan agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Hari ini, tanggal 8 Oktober 2019, Sidang Sengketa Tata Usaha Negara nomor 27-G-2019-PTUN.PLG dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Setelah melalui pemeriksaan pendahuluan dan rapat permusyawaratan yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2019, maka dinyatakan bahwa gugatan dapat diterima. Selanjutnya, sidang dapat dimulai. Panitra, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Penggugat dan tergugat sudah hadir, Yang Mulia. Persilakan mereka dihadapkan ke muka persidangan. Baik, Yang Mulia. Para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Apakah benar saudara sebagai pihak penggugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia. Saya penggugat dalam perkara ini. Apakah Anda telah dipanggil secara patut? Saya sudah dipanggil secara patut, Yang Mulia. Dapatkah saudara memperlihatkan surat panggilan tersebut? Dapat, Yang Mulia. Saudara penggugat, sebutkan identitas saudara. Nama, Taufik Hidayat, Yang Mulia. apa pekerjaan saudara? Pekerjaan saya petani, Yang Mulia. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Dapat, Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah dalam hal ini Anda didampingi penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara dapat menghadirkan penasihat hukum saudara? Dapat, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat dipersilahkan maju ke muka sidang. Benarkah saudari sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia. Kalau benar, tolong kan tunjukkan surat kuasa saudara. Apakah benar saudara sebagai pihak tergugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia. Secara patut. Saya telah dipanggil secara patut, Yang Mulia. Saudara tergugat, sebutkan identitas saudara. Nama, Jabatan saya sebagai Kepala Desa, Yang Mulia. dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Dapat, Yang Mulia. Saya ulangi, dapatkah menunjukkan identitas saudara? Dapat, Yang Mulia. Kuasa hukum Oleh penasihat hukum saya. Silakan menempati tempat yang telah disediakan. Benar, ya. Tolong saudari tunjukkan surat kuasa khusus saudari. Kuasa hakim tergugat. Apa perlu dibacakan surat gugatan kembali? Bapak Hakim yang mulia, kami mohon dengan sangat agar gugatan tersebut dapat dibacakan kembali.
Baiklah, kami akan membacakan kembali surat gugatan tersebut. Silakan Hakim Anggota 1 membaca surat gugatan tersebut. Baik, Yang Mulia. Palembang, 27 Agustus 2019. Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 67 Palembang. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Taufik Hidayat, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Desa Lubuk Rengas, Dusun 3, RT, RW 007-003, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Pekerjaan petani, pekebun. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07-AJA-9-2019, tanggal 27 Juli 2019, memberikan kuasa kepada nama Widodo Sarjana Hukum, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan, advokat, berkantor di Jalan Kiai Haji Sulaiman, Kelurahan Kedondong, Kecamatan Banyu Asin 3, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Desa Lubuk Rengas berkedudukan di Jalan Lubuk Rengas, Lebung Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. 1. Objek sengketa. Surat keputusan Kepala Desa Lubuk Rengas nomor 03-KPTS-BPD-2019 tentang pembentukan panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, tanggal 10 Mei 2019. 2. Tenggang waktu. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, penggugat melalui kuasa hukum penggugat meminta salinan keputusan Kepala Desa Lubuk Rengas nomor 03-KPTS-BPD-2019 tentang pembentukan panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur dari Kepala Desa Lubuk Rengas Herwani MT, sehingga penggugat baru mengetahui dan mendapat surat keputusan tersebut. Bahwa objek sengketa tersebut diketahui penggugat pada tanggal 5 Agustus 2019. Bahwa di gugatan aku diajukan pada tanggal 27 Agustus 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karenanya gugatan aku diajukan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan 90 hari sejak diketahuinya surat keputusan pejabat tata usaha negara dapat diterima terpenuhi oleh gugatan sehingga gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. 3. Kepentingan penggugat yang dirugikan, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 1, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Dalam hal ini penggugat adalah individu orang yang mempunyai kepentingan secara langsung dalam mengajukan gugatan ini dikarenakan penggugat adalah calon anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa, yang ikut dalam pemilihan BPD, Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyu Asin. 4. Posita. Alasan gugatan. 1. Bahwa penggugat adalah salah satu calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, periode 2019 hingga 2025 yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas pada tanggal 25 Juli 2019 dengan nomor urut sebagai berikut. 1. Bayumi Eshum. 2. Sobirin. 3. Taufik Hidayat. 4. Dedi Irama. 5. Hamsari SPD. 2. Bahwa sebelum terjadinya proses pemilihan atau pada saat masa kampanye telah terjadi kecurangan-kecurangan yang melanggar perjanjian yang dibuat dan disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa dan disepakati oleh semua calon Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas tentang sistematika dan larangan kampanye calon Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyu Asin, periode 2019 hingga 2025. Pada poin B, angka 1,
Dilarang menghina seseorang golongan atau menjelek-jelekan calon BPD lainnya. Angka 2, menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, yakni sebagai berikut. A. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, penggugat bersama dengan saudara Dedi bersilaturahmi ke rumah saudaranya yang berada di Dusun Aryat, Desa Lubuk Rengas. Tanpa sepengetahuan penggugat, ternyata perjalanan penggugat diiringi saudara Hamsari SPD dan saudara Bayumi Eshum, yang juga sebagai calon badan permusyawaratan Desa Lubuk Rengas. B. Bahwa setelah mengiringi perjalanan penggugat, kemudian saudara Hamsari SPD dan saudara Bayumi Eshum menanyakan kepada saudara Dedi, berapa nian kamu ngebum di Dusun Aryat tadi? Pertanyaan saudara Hamsari SPD dan saudara Bayumi Eshum didengar dan disaksikan oleh masyarakat yang kebetulan sedang berkumpul di pelataran salah satu rumah warga desa yang ada di Lubuk Rengas, bahwa setelah adanya pertanyaan dari saudara Hamsari SPD dan saudara Bayumi Eshum kepada Dedi tersebut, bahwa penggugat membagi-bagikan uang pada warga desa untuk dipilih sebagai badan permusyawaratan desa pada pemilihan anggota badan permusyawaratan Desa Lubuk Rengas pada tanggal 25 Juli 2019. D. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 bertempat di rumah Kepala Desa Lubuk Rengas, saudara Hamsari SPD dan saudara Bayumi Eshum mengaku perbuatan dan kesalahan kepada penggugat seperti yang tertuang pada surat perdamaian tertanggal 26 Juli 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Lubuk Rengas dan disaksikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas periode 2019 hingga 2025. E. Bahwa berdasarkan surat pernyataan diskualifikasi yang ditandatangani oleh calon Badan Permusyawaratan Desa, saudara Hamsari SPD dan saudara Bayumi Eshum yang bunyinya sebagai berikut, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan mematuhi peraturan kampanye yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa dan Perbub yang berlaku. Apabila saya melanggar atau tidak mematuhi peraturan tersebut, maka saya siap didiskualifikasi sebagai calon Badan Permusyawaratan Desa dan siap diberhentikan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa apabila terpilih. Namun pelanggaran dan kecurangan atas fitnah yang dilakukan kepada penggugat oleh saudara Hamsari SPD dan saudara Bayumi Eshum tidak ditindaklanjuti atau diberikan sanksi didiskualifikasi berdasarkan pernyataan yang telah dibuat. F. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2019, Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantabayur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, mengeluarkan berita acara penetapan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih Desa Lubuk Rengas periode 2019 hingga 2025 dan meloloskan 2 orang calon Badan Permusyawaratan Desa, yakni saudara Hamsari SPD dan saudara Bayumi Eshum, yang sebelum waktu pemilihan Badan Permusyawaratan Desa mengakui melakukan kecurangan yang memfitnah penggugat. 3. Bahwa setelah kejadian tersebut pada dalil angka 2 di atas, penggugat merasa dirugikan sebagai calon Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas karena masyarakat menjadi antipati atau rasa ketidaksukaan pada seseorang sehingga mempengaruhi perolehan suara penggugat pada saat pemilihan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas mengetahui kecurangan tersebut tidak dilakukan tindakan atau diberikan sanksi oleh Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantabayur diduga tidak sesuai undang-undang yang berlaku. 4. Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya meminta salinan keputusan Kepala Desa Lubuk Rengas nomor 03/KPTS/BPD/2019 tentang pembentukan panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantabayur kepada Kepala Desa Lubuk Rengas Herwani MT pada tanggal 5 Agustus 2019. 5. Bahwa dari salinan keputusan Kepala Desa Lubuk Rengas nomor 03/KPTS/BPD/2019 tentang pembentukan panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantabayur tersebut, barulah penggugat mengetahui nama-nama panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas yang mana semuanya adalah dari unsur perangkat desa, yakni tabel sebagai berikut. 1. Ali Wardana RT Sekolah Dasar. 2. Sakroni Karang Taruna Selatan 1. M. Sani Kudus Sekolah Menengah Pertama. Sohardi RT Sekolah Menengah Pertama. Sarkoni RT Sekolah Dasar. Saidu RT Sekolah Dasar. Sudirman Kadus
sekolah menengah pertama. Mustopo, RT, sekolah menengah pertama. Sutrisno, Kadus, sekolah menengah atas. 10. Majid, RT, sekolah dasar. 11. Dalwi, RT, sekolah. Pembentukan panitia pemilihan anggota badan permusyawaratan Desa Lubuk Rengas tidaklah dilakukan seleksi dan tidaklah pula diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. 7. Yang berkedudukan di Jalan Lubuk Rengas, Lubuk Rengas merupakan pejabat yang berwenang dalam menerbitkan keputusan Kepala Desa Lubuk Rengas tentang pembentukan panitia pengisian anggota badan permusyawaratan Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur. 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka objek tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat 1 dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Panitia sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling banyak berjumlah 11 orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 orang. 3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan wakil dari wilayah pemilihan. Juga bertentangan dengan perjanjian yang dibuat dan disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa dan disepakati oleh semua calon Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas tentang sistematika dan larangan kampanye calon Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin periode 2019 hingga 2025. Pada poin B angka 1 dilarang menghina seseorang, golongan atau menjelek-jelekkan calon BPD lainnya. Angka 2, menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat. Maka semua proses yang telah terjadi pada pembentukan pengisian panitia pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin tidaklah sah dan batal demi hukum. Petitum tuntutan bahwa berdasarkan uraian dan alasan penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kepala Desa Lubuk Rengas nomor 03/KPTS/BPD/2019 tentang pembentukan panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur tanggal 10 Mei 2019. 3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan Kepala Desa Lubuk Rengas nomor 03/KPTS/BPD/2019 tentang pembentukan panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur tanggal 10 Mei 2019. 4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Hormat kami penggugat kuasa hukum penggugat Taufik Hidayat. Pada pihak tergugat, apakah saudari sudah mendengar isi dan mengerti isi gugatan dari penggugat tersebut? Kami telah mendengar dan mengerti Yang Mulia. Apakah saudari keberatan dengan surat gugatan tersebut? Iya, Pak Hakim yang terhormat. Kami keberatan dengan isi surat gugatan tersebut. Apakah saudari sudah mempersiapkan eksepsi secara lisan ataupun tulisan atas gugatan tersebut? Kami belum mempunyai eksepsi baik lisan maupun tulisan, Pak Hakim yang mulia. Kami mohon Pak Hakim memberikan waktu agar kami bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Baiklah, mengingat atas peradilan kita cepat, sederhana, dan murah, agar saudari mempersiapkan 1 minggu setelah sidang ini. Baik, Pak Hakim yang mulia. Setelah mendengar gugatan yang telah dibacakan dan atas keberatan pihak tergugat, maka untuk menunggu pihak tergugat mempersiapkan jawaban atau eksepsinya atas gugatan tersebut, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 16 Oktober 2019. Kepada pihak yang berperkara, diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup.
Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.